Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yolvina Arfacitra Febriani dari kelas 6A dalam mata kuliah analisis kompleks. Baiklah, pada part kali ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terakhir dengan judul Deret Taylor, Maclaurin, dan Laurent. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Dalam matematika, deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Deret Taylor mendapat nama dari matematikawan Inggris Brooke-Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik nol, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin dari nama matematika Skotlandia Colin Maclaurin. Jadi, dalam deret Taylor ini, jika deret tersebut berpusat di titik nol, maka deret Taylor ini akan menjadi deret Maclaurin. Baiklah, kemudian definisinya, deret Taylor dari sebuah fungsi real fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sistem bilangan real a adalah deret pangkat fa ditambah f aksen a per 1 faktorial dikali x dikurang a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x dikurang a pangkat pangkat 2 ditambah f pangkat a per 3 faktorial dikali x dikurang a pangkat 3 bla bla sampai ditambah 0. Dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga fn a per n faktorial di mana x dikurang a pangkat n, dengan n faktorial melambangkan faktorial n dan f pangkat n a melambangkan nilai dari turunan ke n dari f. Pada titik A, turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri, dan x dikurang a pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Sehingga nanti jika kita menemukan x dikurang a pangkat 0 dan 0 faktorial, maka itu sama dengan 1. Dalam kasus khusus di mana alfa sama dengan 0, deret ini disebut juga dengan deret Maclaurin. Contoh, grafik fx sama dengan e pangkat x dan grafik dengan pendekatan deret Maclaurin untuk x sama dengan 0 seperti di bawah ini. Kita bisa melihat pada gambar grafik di bawahnya. Dari gambar grafik tersebut, dapat dilihat bahwa eksponen x-nya dan yang menjadi garis titik tengahnya ini merupakan deret Taylor-nya. Oke. Fungsi fx sama dengan e pangkat x dan bentuk deret Maclaurin. Untuk fungsi kompleks, fz yang terdiferensialkan pada titik z0, maka deret Taylor dirumuskan sebagai berikut. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga f pangkat n alfa per n faktorial dikali x dikurang a pangkat n, dengan an sama dengan fn dikali z0 per n faktorial. Sehingga fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga fn dikali z0 per n faktorial dikali z dikurang z0 pangkat n. Deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan pusat z0 sama dengan 0, sehingga fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga fn 0 per n faktorial dikali z pangkat n. Berikut merupakan beberapa deret Taylor khusus. Yang pertama, deret khusus 1. Diketahui suatu fungsi fz sama dengan 1 per 1 dikurang z. Selanjutnya, kita akan mencari deret Taylor dan Maclaurin fungsi ini. Setelah fungsi fz diketahui, kita harus mencari turunannya, lalu diformulasikan pola dari semua turunan. Untuk fungsi fz tersebut di atas,
Fz sama dengan 1 dikurang Z pangkat negatif 1, sehingga F aksen Z-nya sama dengan negatif 1 dikali 1 dikurang Z pangkat negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 1/1 dikurang Z pangkat 2. Kemudian untuk F aksen Z-nya sama dengan 1 dikurang Z pangkat negatif 2, sehingga F double aksen Z-nya sama dengan negatif 2 dikali 1 dikurang Z pangkat negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 1/1 dikurang Z pangkat 3. Untuk F double aksen Z sama dengan 1 dikurang Z dikali 1 dikurang Z pangkat negatif 3, sehingga F triple aksen Z-nya sama dengan negatif 3 dikali 1 dikurang Z pangkat negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 1/1 dikurang Z dikali 1/1 dikurang Z pangkat 4. Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa F pangkat NZ sama dengan N faktorial per 1 dikurang Z pangkat N tambah 1. Maka Fz sama dengan 1/Z, 1/1 kurang Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N faktorial per 1 dikurang Z pangkat N dikurang 1 per N faktorial dikali 1 dikurang Z0 pangkat N. Atau lebih sederhana jadi Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z dikurang Z0 pangkat N per 1 dikurang Z pangkat N tambah 1. Oleh karena itu, apabila ingin ditentukan deret Taylor dari fungsi Fz di atas pada titik Z0 sama dengan I, maka yang harus dilakukan adalah melakukan substitusi Z0 sama dengan I ke dalam deret pangkat, sehingga 1 dikurang 1/1 dikurang Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z dikurang 1 pangkat N per 1 dikurang I pangkat N tambah 1. Perlu diperhatikan bahwa pengubahan fungsi analitik Fz ke dalam bentuk deret Taylor hanya berlaku dalam batas-batas keanalitikan Fz. Dalam kasus ini, Fz tidak analitik pada Z sama dengan 1. Berikutnya, kita akan menentukan deret Maclaurin dari fungsi Fz tadi, yakni dengan melakukan substitusi Z0 sama dengan 0 pada deret pangkat, sehingga menjadi Fz sama dengan 1/1 dikurang Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z dikurang 0 pangkat N per 1 dikurang 0 pangkat N tambah 1 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat N. Deret khusus 2. Diketahui Fz sama dengan E pangkat Z. Seperti langkah-langkah pada kasus sebelumnya, kita terapkan juga kali ini. Sehingga Fz sama dengan E pangkat Z, F aksen Z-nya sama dengan E pangkat Z, F double aksen Z sama dengan E pangkat Z, dan F untuk triple aksen Z-nya sama dengan E pangkat Z juga. Maka dapat disimpulkan F pangkat NZ sama dengan E pangkat Z. Sehingga dengan menggunakan deret Taylor diperoleh E pangkat Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat Z0 per N faktorial Z dikali Z dikurang Z0 pangkat N. Deret khusus yang ketiga, diketahui Fz sama dengan sin Z sehingga F0 sama dengan 0. Maka untuk F aksen Z sama dengan cos Z, sehingga F aksen 0 sama dengan 1. Kemudian F double aksen Z sama dengan negatif sin Z, maka F double aksen 0-nya sama dengan 0. Untuk F triple aksen Z sama dengan min cos Z. Untuk F triple aksen 0 sama dengan negatif 1. Untuk F pangkat 4Z sama dengan sin Z. Untuk F pangkat 40 sama dengan 0.
Untuk F pangkat 5 Z sama dengan cos Z, untuk F pangkat 5 0 sama dengan 1. Jika disusun secara manual, maka deret Maclaurin untuk Fz sama dengan sin Z, yaitu sin Z sama dengan F0 ditambah F aksen 0 per 1 faktorial dikali Z1 ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial dikali Z2 ditambah F pangkat 3 0 per 3 faktorial dikali Z pangkat 3 ditambah F pangkat 4 0 per 4 faktorial dikali Z pangkat 4 ditambah F pangkat 5 dikali 0 F pangkat 5 0 per 5 faktorial dikali Z pangkat 5 ditambah bla 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 sehingga sin Z sama dengan 0 ditambah 1 per 1 dikali Z ditambah 0 per 2 dikali Z kuadrat ditambah negatif 1 per 3 faktorial dikali Z ditambah 0 per 4 faktorial dikali Z pangkat 4 ditambah 1 per 5 dikali Z pangkat 5 ditambah dan seterusnya sehingga sin Z sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial sehingga sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari negatif 1 pangkat N dikali 2 dikali Z pangkat 2 N tambah 1 per 2 N tambah 1. Kemudian kita masuk kepada deret Laurent dan integral residu. Yang pertama, integral residu. Tujuan dari integral residu adalah untuk mencari hasil dari integral himpunan C Fz dz, yakni integral dari fungsi Fz pada kurva tertutup C. Hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan. Berikut ini yang pertama, jika Fz analitik di dalam atau pada kurva C, maka hasil integral ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika Fz memiliki singularitas atau ada pol pada titik misalnya Z sama dengan Z0, sementara di daerah lain tetap di dalam atau pada kurva C bersifat analitik, maka Fz dapat dinyatakan menjadi deret Laurent berikut ini. Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN Z dikurang Z0 pangkat N ditambah B1 per Z dikurang Z0 ditambah B2 per Z dikurang Z0 pangkat 2 ditambah B3 per Z dikurang Z0 pangkat 3. Maka residu dari fungsi Fz adalah koefisien dari 1 per Z dikurang Z0, dalam hal ini B1. Dituliskan dalam bentuk B1 sama dengan residu Z sama dengan Z0 Fz. Yang kemudian untuk yang B, residu untuk simple poles. Simple poles adalah pol atau titik singular dengan orde 1. Ada dua rumus untuk mencari residu dari fungsi Fz yang memiliki simple poles, yaitu yang pertama residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan B1 sama dengan limit Z dikurang Z0 Fz di mana Z mendekati Z0. Misalkan fungsi Fz dapat dinyatakan dalam bentuk Fz sama dengan Pz per Qz dengan Pz0 tidak sama dengan 0 dan Qz memiliki simple 0 pada Z dikurang Z0, maka residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan residu Z sama dengan Z0 Pz per Qz sama dengan Pz per Q aksen Z. Jika Qz memiliki simple 0, ini berarti Fz memiliki simple pole. Kemudian yang C, residu pada poles berorde banyak. Misalkan fungsi Fz memiliki pol berorde n, maka untuk mencari residunya digunakan rumus berikut. Residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan 1 per n dikurang 1 faktorial limit D pangkat n dikurang 1 per D Z pangkat n dikurang 1 dikali Z dikurang Z0 pangkat n Fz di mana Z mendekati Z0. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah residu pada semua titik singular poles dari fungsi berikut ini.
Yang pertama, Fz sama dengan 4/1 ditambah Z kuadrat. Yang kedua, Fz sama dengan cos Z per Z pangkat 4. Yang ketiga, Fz sama dengan 1/Z kuadrat dikurang 1 pangkat 2. Penyelesaiannya, yang pertama, Fz sama dengan 4/1 tambah Z kuadrat. Bila kita uraikan, maka fungsi ini akan menjadi Fz sama dengan 4/1 tambah Z kuadrat sama dengan 4/Z tambah I dikali Z dikurang I. Sehingga dihasilkan Z0 sama dengan negatif I atau order 1 atau simple pole. Z0 sama dengan I atau order 1 atau simple pole. Pz sama dengan 4, Qz sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Q aksen Z sama dengan 2Z. Dengan menggunakan rumus berikut diperoleh residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan residu Z sama dengan Z0 Pz per Kz sama dengan Pz per Q aksen Z. Ini merupakan rumus yang kita bahas sebelum tadi. Kemudian kita masukkan menjadi residu Z sama dengan negatif I 4/1 ditambah Z kuadrat sama dengan residu Z sama dengan negatif I 4/2Z sama dengan 4/2 dikali negatif I. Residu Z sama dengan I 4/1 ditambah Z kuadrat sama dengan residu Z sama dengan I 4/2Z sama dengan 4/2I sama dengan 2I. Untuk yang nomor 2, di mana Fz sama dengan cos Z per Z4, pol fungsi di atas adalah Z0 sama dengan 0 dan orde 4. Maka residu fungsi tersebut yaitu residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan 1/n dikurang 1 faktorial limit D pangkat n dikurang 1 per dz pangkat n dikurang 1 dikali Z dikurang Z0 pangkat n Fz, di mana Z mendekati Z0. Ini merupakan rumus residu yang sebelumnya, yaitu residu pada pols berorde banyak. Karena di sini tadi ordenya 4. Baiklah. Bisa saja menjadi residu Z sama dengan 0 cos Z per Z pangkat 4 sama dengan 1/4 dikurang 1. Kita masukkan nilai N-nya tadi ordenya 4 faktorial limit D pangkat 3 per DZ pangkat 3 dikali Z pangkat 4 cos Z per Z pangkat 4 di mana Z mendekati 0 sama dengan 1/3 faktorial limit D pangkat 3 DZ pangkat 3 dikali cos Z di mana Z mendekati 0 sama dengan 1/6 karena 3 faktorial sama dengan 6 limit D kuadrat per DZ kuadrat dikurang sin Z di mana Z mendekati 0 sama dengan 1/6 limit D per DZ dikali negatif cos Z di mana Z mendekati 0 sama dengan 1/6 limit sin Z sama dengan 0 di mana Z mendekati 0. Jadi residu dari Z sama dengan residu Z sama dengan 0 cos Z per Z pangkat 4 sama dengan 0. Untuk penyelesaian nomor 3, di mana soalnya tadi Fz sama dengan 1/Z kuadrat dikurang 1 kuadrat, maka sama dengan 1/Z kurang 1 kuadrat dikali Z ditambah 1 kuadrat. Berarti memiliki dua buah pols, yaitu Z0 sama dengan 1 atau orde atau N-nya sama dengan 2, dan Z0 sama dengan negatif 1 atau orde atau N-nya sama dengan 2. Dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu residu Z sama dengan 1, mana 1/Z kuadrat dikurang 1 pangkat 2, sama dengan 1/2 dikurang 1 faktorial limit D per DZ dikali Z dikurang 1 kuadrat, kali 1/Z dikurang 1 pangkat 2 ditambah Z ditambah 1 Z dikurang 1 kuadrat dikali Z ditambah 1 kuadrat, di mana Z mendekati tak hingga, sama dengan limit Z limit D per DZ dikali 1/Z ditambah 1 kuadrat, di mana Z mendekati 1 sama dengan limit limit D per DZ dikali negatif 2/Z tambah 1 pangkat 3, di mana Z mendekati 1 sama dengan negatif 2/2 pangkat 3 sama dengan negatif 2/8 sama dengan negatif 1/4.
Kemudian residu Z sama dengan negatif 1, yaitu 1 per Z kuadrat dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 dikurang 1 faktorial. Limit Z mendekati negatif 1 dikali D per DZ dikali Z ditambah 1 kuadrat kali 1 per Z dikurang 1 kuadrat dikali Z ditambah 1 kuadrat sama dengan limit D per DZ 1 per Z dikurang 1 kuadrat, di mana Z mendekati negatif 1 sama dengan limit D per DZ dikali negatif 2 per Z dikurang 1 pangkat 2, di mana Z mendekati negatif 1 sama dengan negatif 2 per negatif 2 pangkat 3 sama dengan 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Oke, baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh penonton setia yang telah like, subscribe, comment, and share. Mudah-mudahan seluruh videonya bermanfaat. Sampai jumpa pada part-part selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.